sebuah rumah di pinggir desa, suara sendok beradu dengan suara mangkuk. Seorang anak perempuan duduk di sebelah neneknya yang sudah renta. Hari itu seperti biasa, Nadia sedang menjaga neneknya. Nenek, makannya pelan-pelan ya, ini masih panas. Nadia suapin aja ya. Ya udah, pelan-pelan aja ya. Nenek kadang udah gak kuat ngangkat tangan sendiri. Nadia seneng kok suapin nenek, soalnya nenek baik, selalu sabar sama Nadia. Kamu juga anak baik, Nat. Tapi jangan lupa istirahat. Kamu masih kecil. Nadia nggak apa-apa, Nek. Nadia lebih suka jagain nenek daripada harus denger bibi marah-marah. Jangan ngomong gitu. Bibimu itu sebenarnya baik. Cuma kadang capek aja mungkin. Tapi dia sering bentak-bentak, Dek. Sama nenek juga gitu. Ya mungkin dia banyak pikiran. Kerjaannya juga gak gampang. Tapi kan nenek juga udah tua. Kenapa bibi nggak bisa ngomong pelan-pelan aja? Mungkin cara dia sayang ke nenek beda, Nat. Gak semua orang bisa nunjukin rasa sayangnya dengan lembut. Tapi kok kalau di luar dia bisa lembut, Nek. Di pengajian dia senyum terus, tapi di rumah beda. Itu karena di luar orang suka jaga sikap. Mungkin dia ngerasa kalau di rumah udah capek, jadi dia lebih gampang kesinggung. Nadia suka takut, Nek. Kalau bibi udah pulang, pasti rumah jadi tegang. Kamu gak usah takut ya. Selama kamu gak bikin salah, bibi juga gak bakal marah. Tapi kadang Nadia cuma duduk aja, diem, tetap aja dimarahin. Bibi kamu bukan orang jahat, Nadia. Dia cuma terlalu banyak beban. Tapi Nadia bingung, kenapa semua orang bilang bibi anak soleha, padahal... Udah, Nat, jangan bahas itu. Nenek gak suka kamu jadi punya prasangka. Nadia cuma pengen nenek gak dimarahin terus. Kadang keluarga itu begitu, saling nyakitin tanpa sadar, tapi dalam hati tetap saling sayang. Tapi apa bibi sayang sama nenek? Nenek percaya kok, meski caranya gak selalu enak, dia tetap anak nenek. Nenek selalu bela bibi ya? Bukan ngebela, tapi nenek cuma gak mau melihat dia di sisi buruknya terus. Beberapa menit kemudian, suara Ratna terdengar dari luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ratna. Udah pulang, Nak? Iya, Bu. Tadi agak lama di pengajian. Banyak yang cerita soal anak-anak mereka. Jadi kepikiran sendiri. Nadia menatap bibinya. Kamu kenapa diem, Nat? Dia lagi nemenin ibu makan tadi. Sekarang udah keluar makannya. Ya udah, Nat. Tolong ke dapur bentar ya. Lihat termos air. Masya atau enggak? Sekalian ini teh manis. Jangan lupa gulanya. Iya, Pipi. Nadia berdiri dan menghilang ke arah dapur. Bu, semalam batuk lagi ya? Kayak denger dari kamar ibu. Iya, sempat bangun bentar. Tapi habis minum air hangat udah mendingan. Kok nggak bilang ke aku sih? Aku bisa bikinin air jahe kek. Atau kasih minyak angin. Kamu udah capek, Ratna. Ibu gak tega gangguin tengah malam. Tapi kan aku juga tinggal di sini, Bu. Masa ibu nahan sendiri? Maaf, Nak. Ibu gak bermaksud nyusahin. Ya Allah, Bu. Orang-orang di pengajian tuh selalu bilang keberuntung bisa jagain orang tua. Tapi mereka nggak tahu ya capeknya. Ibu tahu kamu capek, tapi kamu juga gak sendiri. Sedina dia yang bantu. Iya, dia bantu. Tapi makin hari makin aneh, Bu. Kayak ngejauh dari aku. Dia masih kecil, Nak. Belum ngerti semuanya. Tapi dari cara dia ngeliat aku tuh kayak aku nih orang jahat, Bu. Mungkin karena kamu sering ngomong keras. Lah, kalau aku nggak tegas, semua juga seenaknya nanti. Kamu bukan jahat, Nak. Tapi nada bicara itu berpengaruh. Apalagi buat anak kecil. Jadi, aku harus ngomong lembut terus. Emang dia dengerin kalau nggak disemprot duluan? Aku ini kerja, ikut acara di kampung, terus ngurus rumah. Tapi pas aku pulang, malah kayak disambut dingin. Kamu terlalu sensitif, Nak. Iya mungkin, tapi siapa yang nggak ngerasa kalau keponakan sendiri liatnya kayak takut terus? Mungkin dia belum nemu cara deketin kamu. Atau dia diajarin buat ngejauh dari aku? Jangan nuduh gitu, Ratna. Ibu selalu ngajarin dia buat sopan. Tapi kalau anak sekecil dia seberani ngelawan tatapan mataku, berarti ada yang salah. Nadia akhirnya keluar membawa nampan kecil berisi 2 gelas teh. Tangannya sedikit gemetar.
Ini tehnya, Bi. Taruh aja di meja. Udah dikasih gula belum? Udah, Bi. Udah manis kok Ratna. Dia tahu selera ibu. Ya udah. Sorenya, di luar rumah, hujan turun. Di dalam, aroma bawang goreng memenuhi dapur kecil itu. Nadia berdiri di depan kompor, memasak masakan yang neneknya minta. Sementara itu, Ratna berada di ruang tengah, memegang handphonenya. Nat, airnya jangan banyak-banyak. Nanti sayurnya hambar. Iya, Nek. Ini udah aku kurangin tadi. Nat, itu HP kecilin dikit. Nanti gosong. Udah aku kecilin, Bi. Ini tinggal nunggu mateng aja. Jangan ngejawab, dengerin aja. Tuh kan, nadanya kayak ngajak ribut. Ratna, dia cuma jawab pelan-pelan. Kamu jangan langsung suzon. Bu, aku udah cukup sabar sama dia ya. Tapi makin kesini, makin gak sopan. Nat, kamu kesini sebentar. Iya, Nek. Nadia berjalan ke arah ruang tengah. Wajahnya terlihat lelah. Duduk sini, sebelah nenek. Ih, jangan dimanja-manjain gitu, Bu. Ratna, Ya udah, aku diam. Nadia pun duduk. Nat, kamu kalau ada yang kamu gak suka, bilang ya, jangan dipendam. Aku nggak ada yang nggak suka, Nek. Aku cuma... Nah, dengerin tuh, Bu. Nggak ada masalah apa-apa. Aku terus yang selalu salah. Dengerin dulu Ratna. Aku cuma ngerasa takut kalau Bibi marah. Karena aku juga bingung salahku apa. Hah? Takut? Kamu takut sama aku? Kadang-kadang. Padahal aku yang ngurusin kamu sejak kecil. Kalau bukan aku, kamu tuh gak akan bisa tinggal di rumah ini. Ratna, tolong jangan diingkut kayak gitu. Tapi, dia harus tahu diri, Bu. Dia bukan siapa-siapa di rumah ini. Cuma numpang. Jangan gitu ngomongnya. Bener kan? Ini rumah ibu. Aku yang rawat. Aku yang ngurus. Aku juga yang jaga. Nadia terdiam. Ia paham betul masuk kata-kata itu. Sudah sering Ratna mengulangnya. Rumah ini rumah kita Ratna. Bukan cuma soal siapa yang paling punya. Tapi ibu tahu sendiri. Siapa yang dari dulu ngurus semuanya. Iya ibu tahu. Kamu capek. Tapi kamu juga harus bisa jaga hatimu nak. Iya, tapi aku juga punya perasaan, Bu. Tiap kali ngeliat dia diem, aku ngerasa kayak dihukum. Aku nggak bermaksud gitu, Bi. Aku cuma nggak tahu harus gimana. Ya udah, sekarang tahu kan? Jangan bikin bibi salah paham lagi. Coba kalian saling ngobrol baik-baik. Aku udah nggak mau ribut lagi. Udah sana, balik ke dapur. Lihat itu masakannya. Udah siap belum? Iya, Bi. Nadia pergi lagi ke dapur. Aku nggak jahat loh, Bu. Aku cuma pengen semua teratur. Ibu ngerti, tapi jangan sampai kamu kehilangan kasih sayang kamu. Di dapur, Nadia menunduk di depan kompor. Air matanya terjatuh sedikit. Ia pun cepat mengusapnya. Takut terlihat rapuh. Menjelang maghrib, hujan di luar makin deras. Lantai rumah bagian depan basah karena angin menyeret dari jendela sedikit terbuka. Nadia pun mengepelnya. Udah jam segini. Kamu belum nyalain lampu di kamar nenek. Nunggu di situ dulu, baru panik. Maaf, Bi. Aku lagi ngepel. Tadi habis angin besar. Airnya nyiprat sampai dalam. Banyak alasan. Kapan kamu mengerti, Nat? Ini bukan rumah mainan. Ini rumah orang tua. Harusnya kamu bantu. Bukan malah bikin kotor. Aku lagi beresin kopi. Aku nggak diem. Harusnya gak usah tinggal di sini. Cuma bikin capek orang. Ratna, kamu jangan terlalu keras. Bu, aku cuma bilang sejujurnya. Kadang aku ngerasa rumah ini makin berat buat aku. Maksudmu? Aku yang ngurus semuanya. Listrik, air, makanan, bahkan obat-obat ibu. Semua pakai uang aku. Tapi tiap hari harus berhadapan sama anak kecil yang manja. Dia bukan anak kecil. Dia cuma belum siap jadi orang dewasa secepat ini. Dia udah remaja, Bu. Tapi kelakuannya kayak tamu, bukan penghuni rumah. Dia anak Pri, almarhum kakakmu Ratna. Jangan lupakan itu. Iya, aku ingat kok. Tapi yang selalu dilupain sama orang itu, aku ini juga punya hak, Bu. Aku nggak minta apa-apa selama ini. Tapi jujur, Bu, rumah ini harusnya jadi milik yang bertanggung jawab. Maksudmu apa? Maksudku, setelah ibu nggak ada nanti, aku cuma pengen semua jelas. Jangan sampai jadi rebutan. Ratna, kita belum tahu siapa yang lebih panjang. Jangan dulu dibicarain kayak gitu. Justru karena itu, harus dibicarain. Bibi, ini rumah nenek. Bukan rumah siapa-siapa. Diam kamu, gak ngerti apa-apa kamu. Ratna, jangan keras begitu. Aku cuma jujur. Aku ini yang jagain rumah ini, yang rawat ibu, yang kerja. Masa aku harus berbagi semua ini nanti sama anak dari kakakku yang udah gak ada? Ratna, rumah ini bukan cuma soal surat dan nama,
tapi soal kenangan, soal anak-anak yang pernah tumbuh di sini, kamu, almarhum kakakmu, dan cucu ibu. Tapi nggak bisa, dari kenangan terus, Bu. Jangan bilang begitu. Aku cuma takut nanti semua yang aku jaga hilang begitu aja. Seminggu kemudian, acara pengajian digelar di halaman musola. Ratna berjalan dengan anggun menuju barisan depan. Nyonya ramah, tutur katanya lembut. Dari ujung gang, Nadia lewat membawa kantong belanjaan, berhenti, menatap itu dari kejauhan. Orang lihat, bibi kayak bidadari. Pakaiannya rapi, senyumnya manis. Tapi di rumah, gak ada yang tahu suara bentakannya. Aku tiap hari diem, dan aja percaya buta. Bisa apa? Kalau aku ngomong ke warga, pasti dibilang anak durhaka. Dari cuma aku yang tahu gimana dia balik pintu rumah. Ya, tapi ya udahlah, mungkin emang aku harus tahan. Setelah pengajian selesai, Ratna pun pulang. Bu, tadi pengajiannya adem banget. Aku duduk sebelahan sama Bu RT. Katanya seneng aku datang. Iya, kamu tuh selalu cocok di acara-acara gitu. Orang juga nyaman lihat kamu. Itu semua karena aku jaga nama keluarga, Bu. Aku nggak mau rumah ini jadi bahan omongan. Maksud kamu apa, Ratna? Maksudku, jangan sampai rumah ini itu ke tangan orang yang nggak ngerti nilainya. Kamu ngomongin siapa? Ya siapa lagi, Bu? Nadia itu bukan anak kandungku. Dia anak dari kakakku. Orang tuanya udah nggak ada. Dia cuma numpang. Bersama dengan itu, Nadia baru pulang dari berbelanja. Ini minyak gorengnya, Nek. Aku beli tadi sekalian lewat. Makasih, Nat. Kamu ingat terus keperluan dapur. Kamu ngoping dari tadi ya? Enggak, aku cuma kebetulan pulang pas bibi ngomong. Kebetulan. Apa emang kamu suka ngoping? Aku cuma pengen bantu. Tadi pagi juga nenek bilang minyak habis. Gak usah sok baik. Kamu tidak cukup kasih makan sama tempat tinggal di sini. Jangan merasa punya hak lebih. Ratna, tolong jangan ngomong gitu karena kecil. Anak kecil, umurnya udah belasan, Bu. Jangan terus dibela juga. Dia tuh bukan siapa-siapa. Aku tahu kok aku siapa. Aku juga gak pernah ngaku-ngaku di rumahku. Ya udah kalau tahu, diem aja. Jangan pasang muka kasihan. Udah, cukup. Suasana rumah jangan dibikin berat. Aku cuma jaga warisan keluarga. Aku yang dari dulu di sini. Aku yang rawat ibu. Aku nggak mau main jatuh ke orang luar. Aku bukan orang luar, Bi. Aku darah dari kakak bibi sendiri. Tapi tetap aja, bukan anak kandungku. Dan kamu harus tahu diri. Ratna, kamu berubah, Nak. Ratna masuk ke kamarnya. Pintu dibanting keras. Pagi hari, matahari baru saja naik. Tapi Ratna sudah berada di depan pintu kamar Nadia. Nadia, kamu ikut aku ke pasar ya. Aku butuh tangan buat bawain belanjaan. Iya, Bi. Cepetan mandi. Jangan bikin aku nunggu lama. Aku gak suka nunggu. Iya, aku siap-siap sekarang. Di dapur, sang nenek sedang menyiap buburnya pelan-pelan. Ratna, kamu ngajak Nadia ke pasar. Iya, Bu. Sekalian biar dia lihat dunia luar. Jangan ngurung diri terus. Jangan nyuruh dia angkat berat-berat ya. Lah, cuma bawain kantong belanjaan doang, Bu. Masa itu aja dibilang berat? Nah, gitu dong. Cantik kamu kalau rapi. Naik jalan. Mereka menuju ke pasar. Di tempat umum, Ratna telah sangat berbeda sikapnya. Seorang ibu-ibu menyapa mereka di tengah jalan. Bu Nur, mau ke pasar juga? Oh iya, ini keponakan saya, Bu. Anak baik, penurut, rajin bantu. Pagi, Bu. Nih anak, kalau yatim, satu, tapi semangatnya tinggi. Saya jaga dia baik-baik, insya Allah dapat pahala. Sampainya di pasar, suasana riuh. Ratna memilih sayur dengan teliti. Nadia, kamu bibi bungkusin daun singkong ini ya? Iya, Bi. Subhanallah, kamu sabarnya luar biasa. Kalau kasih ujian, tapi lembut hatinya. Aku cuma pengen bantu. Nah gitu dong, jangan malu. Kamu tuh bagian dari keluarga besar ini. Ratna tersenyum ke pedagang, buat seolah-olah dirinya adalah figur yang baik. Para pedagang yang tak tahu terkesima dengan sikap Ratna. Yuk lanjut, kita beli tahu ya, Nat. Tapi jangan lupa nanti mampir ke toko kain. Mau beli apa, Bi? Baju buat pengajian, biar kamu kelihatan lebih pantas kalau aku ajak lagi nanti. Tapi aku masih ada baju yang kemarin. Udah,
Gak usah banyak alasan, dengerin aja. Tapi, setelah mereka sudah pulang dari pasar, Ratna kembali ke sikap asalnya. Kamu tuh beruntung loh, bisa tinggal sama aku. Coba pikir, kalau bukan aku yang ngurus kamu sekarang di mana coba? Ya Bi, makasih udah jagain aku. Ya, kamu harus tahu diri juga, jangan usahin. Namun tiba-tiba, sebuah motor maju cepat dan ugal-ugalan ke arah mereka. Motor itu menyenggol Ratna hingga terpental ke bebatuan. Mi, ya Allah, Duh, kakiku sakit banget. Ya Allah Bi, sabar ya, sabar. Darahnya banyak banget. Tolong Nan, aduh sakitnya, aku gak kuat. Tenang Mi, aku gendong ya. Pelan-pelan aja. Tahan ya Mi, kita pulang dulu. Nanti aku bersihin lukanya. Sampainya di rumah, sang nenek kaget melihat kondisi anaknya. Tiba-tiba, sebuah motor maju cepat dan ugal-ugalan ke arah mereka. Motor itu menyenggol Ratna hingga terpental ke bebatuan. Mi, ya Allah, Duh, kakiku sakit banget. ya Allah Bi, sabar ya, sabar. Darahnya banyak banget. Tolong Nan, aduh sakitnya, aku gak kuat. Tenang Mi, aku gendong ya. Pelan-pelan aja. Tahan ya Mi, kita pulang dulu. Nanti aku bersihin lukanya. Sampainya di rumah, sang nenek kaget melihat kondisi anaknya. Astagfirullah Ratna, kamu kenapa? Tadi ditabrak motor, Bu. Nadia, ambil air hangat, lap kain. Iya Nek. Hari demi hari berlalu sejak saat itu. Semua kebutuhan Ratna dibantulah Nadia. Nat, ya tolong ambil air minum. Iya Bi, ini udah aku campur madu biar hangat. Makasih ya, kamu gak pernah marah ya sama aku. Aku gak berani marah. Aku cuma pengen kita di rumah bisa tetap tenang aja. Tapi kamu tahu kan, aku sering kasar ke kamu. Iya, aku tahu Bi. Tapi aku juga tahu Bibi itu sebenarnya sayang. Cuma mungkin capek aja. Ratna tak bisa menahan air matanya. Aku jahat banget, Nat. Ampuni aku ya. Gak apa-apa Bi. Aku gak pernah simpen marah kok. Kamu masih kecil, tapi hatimu lebih gede dari aku yang lebih tua. Aku cuma nurunin ajaran Mama Bi. Mama pernah bilang, seburuk apapun orang ke kita, jangan balas dengan hal yang sama. Ratna terisak. Sang nenek masuk ke kamar. Udah, jangan nangis terus. Mending kamu syukurin aja. Allah masih kasih kamu waktu buat sadar. Iya, Bu. Aku malu. Jangan cukup di malu. Berubah, itu yang paling penting nak. Aku janji, Bu. Aku bakal jaga Nadia kayak anakku sendiri. Aku percaya Bi. Aku percaya Bibi bisa berubah. Ratna menggenggam tangan Nadia erat. Tak ada lagi kemarahan. Tak ada lagi tekanan. Yang tersisa hanya penyesalan dan keinginan untuk menembus segalanya.